sekolah minggu online. Sebelum kita memulai ibadah, Sherin akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati teman-teman kami yang berada di rumah dan juga guru-guru kami yang akan mengajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus,
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami agar mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna sehingga kita bisa melewati tahun 2020, sehingga kita bisa ada pada hari ini Minggu 10 Januari 2021. Semua itu karena kasih dan setianya Tuhan. Kita lihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini ada yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, Tuhan sudah setia memberkati kita, Tuhan sudah setia menyertai kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari satu firman Tuhan yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar, adik-adik sudah pernah baca. Nah, pada pagi hari ini kita mau baca bersama-sama di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 dan 14. Kakak akan membacakan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah ketetapan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, kita sambung dengan ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini yang kita sudah baca bersama tadi dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dan 12 sampai 14 itu, dengan tema yang kita belajar bersama adalah ketaatan itu menyenangkan. Nah, adik-adik, kalau kita berbicara tentang ketaatan, berarti kita harus taat. Nah, seperti saat ini mungkin kita mengalami COVID-19 ini. Jadi sekarang ini disuruh kita harus kemana-mana harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan itu dan sebagainya. Jadi kalau kita taat itu berarti kita tetap sehat. Nah, bagaimana dengan Ishak? Ishak dia mau keluar dari tempatnya, mau pergi ke suatu tempat supaya apa? Dia bisa dapat makan. Tetapi saat dia mau berangkat, Tuhan berfirman, Tuhan menampakkan dirinya, Ishak, jangan kamu pergi ke sana, biar tinggallah kamu di sini. Nah, karena ketaatannya Ishak mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia tinggal di situ. Nah, adik-adik, kalau contohnya adik-adik tinggal di rumah paman, adik-adik disuruh tinggal di rumah paman. Nah, di rumah paman itu kayaknya nggak nyaman. Nah, apakah pada saat kayak tidak seperti di rumah kita? Pokoknya peraturannya berbeda seperti rumah kita. Nah, dalam keadaan dan situasi seperti itu, apakah adik-adik tetap tinggal di rumah paman ataukah
adik-adik harus pindah pulang ke rumah adik-adik sendiri supaya bebas lari sana lari sini, bermain sana bermain sini. Nah, tetapi kalau kita taat pada peraturan, kita taat perintah itu yang sudah disampaikan oleh paman kita, berarti kita mendapat berkat. Nah, kenapa kita mendapat berkat? Karena suatu keberhasilan itu adalah lewat ketaatan juga. Jadi kalau kita mendengar, lihat Ishak mau berangkat, dia pergi mau pindah ke suatu tempat menjadi orang asing, tetapi saat dia melangkah itu Tuhan bilang, jangan engkau pergi, tinggallah di sini dan aku akan memberkati engkau dan seluruh keturunanmu akan kuberkati. Nah, itu adalah janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu sudah jelas dan sudah pasti. Nah, kalau tadinya Ishak tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, apakah Ishak pindah ke tempat yang baru itu dia bisa diberkati? Belum tentu. Tetapi karena ketaatannya, hatinya mau mendengar, karena itu dia bisa tinggal, dia tidak pindah, tapi dia tetap ada di tempatnya, sehingga Tuhan membuatnya dia begitu diberkati. Nah, sama seperti 3 orang pengembara yang sedang melintasi padang gurun. Nah, dalam perjalanan yang sangat jauh, perjalanan itu juga tempatnya agak rawan, tempatnya agak rawan. Dan dalam perjalanan itu mereka was-was. Nah, tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa masukkanlah batu-batu itu di dalam kantong-kantong kalian. Nah, jadi ada 3 orang pengembara. Jadi pengembara pertama ini dia ambil batunya yang begitu banyak. Begitu juga dengan pengembara yang kedua. Nah, datang pengembara yang ketiga ini, dia mengambil batunya cuma beberapa biji saja. Kemudian dia masukkan ke dalam kantong, kemudian mereka berangkat. Dalam perjalanannya mereka bermalam, kemudian dan besok paginya mereka dikejutkan. Batu-batu yang tadi diperintahkan untuk mereka bawa tadi, batu-batu itu berubah menjadi emas. Nah, pengembara pertama dan kedua ini begitu senang, mereka senang. Kenapa? Karena mereka mendapat emas yang begitu banyak. Karena mereka mengambil batu yang begitu banyak, jadi masuk ke dalam kantong mereka, kemudian mereka letakkan di atas unta mereka. Nah, kalau pengembara yang ketiga ini, dia mengambil cuma beberapa biji. Jadi karena pengembara yang ketiga ini dia mengambil batunya cuma sedikit, 2-3 biji batu, maka dia cuma mendapat sedikit emas. Dia sedih. Tetapi pengembara pertama dan kedua ini merasa senang. Kenapa? Karena dia taat. Dia taat pada perintah yang mendengar suara yang menyuruh bahwa mereka ambil batu. Nah, dia ambil batu tadi, kemudian mereka bawa ke tempat. Dari situ kita lihat, seandainya mereka tidak taat mendengarkan suara bahwa mereka harus ambil batu itu. Nah, coba adik-adik kalau di rumah, contohnya adik-adik mau keluar ke rumah, terus Koko atau Cece atau Bibi terus bilang, oh jangan keluar, di luar itu cuacanya tidak baik, masuk. Tapi adik-adik tidak mau dengar, terus adik-adik keluar bermain di luar. Nah, adik-adik masuk, adik-adik kurang enak badan. Nah, apakah itu namanya sebuah ketaatan? Tidak. Nah, jadi kita belajar dari Ishak. Adik-adik kita belajar dari Ishak. Ishak adalah seorang yang taat. Nah, karena ketaatannya, keluarganya diberkati, pekerjaannya diberkati, Tuhan memberkatinya, dia berlimpah-limpah. Seperti ketiga orang pengembara tadi, mereka mendengar, mereka mentaati suaranya, suara yang menyuruh mereka untuk mengambil batu-batu itu, sehingga pengembara pertama dan kedua itu mendapat emas yang begitu banyak. Karena apa? Mereka taat mengambil batu yang banyak. Kalau pengembara yang ketiga mengambil batunya sedikit, sehingga dia mendapat emasnya sedikit. Nah, ketaatan pada perintah memang penting, apalagi kalau yang diperintahkan itu adalah Tuhan sendiri.
Nah, kadang kita manusia, kita lebih takut kepada perintahnya sesama manusia lebih daripada takut perintah Tuhan. Nah, jika kita taat kepada perintah Tuhan, Tuhan itu tidak segan-segan untuk memberkati kita kalau kita taat terus kepada Tuhan. Nah, maka akhirnya Ishak tinggal di Gerar itu, bahkan ia diberkati dan kemudian ia mengalami berkat yang begitu banyak, berkat yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberkati dia. Kenapa? Karena dia taat. Nah, kenapa Ishak diberkati, adik-adik? Karena Ishak mengalami ketaatan. Ishak taat. Ishak taat. Kenapa dia berberkati? Nah, karena dia taat. Kalau adik-adik juga di rumah, untuk kita semua, kalau kita taat, berarti Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah Ishak ini, bagaimana dia menjadi seorang yang taat. Mungkin di tahun 2020 kemarin, kita keras kepala, kita memberontak, kita begini-begini. Nah, mari kita belajar menjadi seorang anak Tuhan yang taat. Nah, kenapa kita perlu taat? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita taat berarti kita diberkati. Kita belajar dari Ishak menjadi seorang yang taat. Kita taat apa yang disampaikan, apa yang diberitakan kepada kita, berarti kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan berkat-berkat itu kepada kita, asalkan kita taat. Nah, adik-adik, kita harus melawan pemberontakan kita dalam hati kita, dalam diri kita. Kalau kita kemarin-kemarinnya sudah malas ikut sekolah minggu online terus, malas ibadah online terus, biar nanti aja. Lalu kita harus lawan supaya kita menjadi anak sekolah minggu yang taat. Biar kita belajar dari Ishak ini menjadi seorang yang taat, supaya kita diberkati seperti Ishak. Tuhan memberkati Ishak karena apa? Dia taat. Dia taat kepada perintah Tuhan. Karena tadinya dia mau berangkat ke negeri lain, tapi Tuhan bilang, jangan kamu pergi, kamu tinggal aja di Gerar itu. Nanti aku akan memberkati keturunanmu, memberkati lembu sapimu. Kenapa? Kalau hati Ishak itu keras, dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, berarti dia tidak diberkati. Kita tidak belajar menjadi seorang seperti Ishak, menjadi taat. Tapi karena hatinya Ishak itu taat, maka kita belajar dari Ishak menjadi seorang yang taat. Nah, mungkin di rumah adik-adik juga kalau disuruh belajar, disuruh makan, itu mungkin lawan, malas. Tapi mari kita belajar menjadi anak-anak yang taat. Nah, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, Ishak mengembalakan kambing dombanya. Tuhan memberkatinya sampai 100 kali lipat. Bahkan ia juga memiliki ternak sehingga ia kaya dan semakin kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia mendengar, dia taat kepada perintah Tuhan. Maka Tuhan memenuhi berkat ke atasnya. Nah, dari kisah Ishak kita belajar bahwa Tuhan tidak gampang memindahkan kita dari situasi yang sulit. Contohnya saat ini. Saat ini kita dalam keadaan situasinya kurang baik. Kita sedang dilanda dengan COVID-19. Nah, kita kemana-mana, kita bisa berlibur, kita cuma di rumah saja. Kemudian kita rasa bosan dan sebagainya. Tapi
kita tetap bersyukur, kita belajar bersyukur dan kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dengan ketaatan kita, Tuhan akan memberkati. Kita belajar dari Ishak tadi. Ishak karena dia belajar taat. Ishak dengar suara Tuhan sehingga dia diberkati. Nah, Tuhan bisa memindahkan kita dari situasi sulit ke situasi yang gampang. Namun justru Ia ingin kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan mau supaya kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan mau supaya kita taat sepenuhnya untuk Tuhan. Berarti kalau kita sudah taat, berarti Tuhan tidak segan-segan. Tuhan tidak akan ragu-ragu untuk memberkati kita. Dalam situasi seperti ini, bisa saja kita akan diberkati. Jadi kita bisa berkumpul kembali di gereja, kita bisa sekolah minggu bareng-bareng sama teman-teman kita yang lain. Mungkin sudah berapa bulan, hampir 1 tahun kita tidak ketemu. Pasti kita akan bertemu. Yang penting adalah kita taat. Nah, adik-adik, kita belajar dari Ishak mau taat kepada Tuhan sesuai dengan perintahnya. Perintahnya siapa? Perintahnya Tuhan. Kita jangan bandel, kita jangan memberontak. Nanti kita kehilangan berkat. Jadi pada pagi hari ini adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, mari kita sama-sama belajar seperti Ishak, menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat, supaya berkat Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Jadi lawan segala kemalasan kita, lawan segala pemberontakan dalam hati kita, biarlah kita menjadi seperti Ishak yang taat mendengarkan perintah Tuhan. Nah, adik-adik juga belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat dengan perintah orang tua, dan mendengar suara Tuhan. Biarlah kita menjadi seperti Ishak yang diberkati. Nah, biarlah kasih setia Tuhan selalu memenuhi kita semua. Sekian firman Tuhan, dan nas hafalan kita adalah Yehezkel 36 ayat 26. Ayat hafalan. Ayat hafalan dalam Yehezkel 36 ayat 26. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Ishak, menjadi taat. Lewat kami mendengarkan cerita tentang Ishak menjadi seorang yang taat. Biarlah Ishak firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak remaja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelas besar ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini Engkau meteraikan dalam kehidupan. Berkati masa depan mereka, berkati masa studi mereka Tuhan. Biarlah mereka terus setia untuk mengikuti ibadah online dalam sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tahukah kamu, Tuhan mengulang kembali janjinya untuk Abraham kepada Ishak, yaitu memberikan tanah negeri Kanaan dan keturunan yang besar. Tanah Gerar yang terletak di negeri Filistin, berdasarkan Kejadian 10 ayat 19, adalah wilayah orang Kanaan, anak Ham. Di ayat kelima Kejadian pasal 26 dikatakan bahwa Abraham mendengar dan memelihara kewajibannya kepada Tuhan, sehingga janji Tuhan tetap berlaku. Ishak yang mendengar perintah Tuhan juga taat dan melakukan perintah Tuhan untuk tinggal di Gerar. Beratus tahun berikutnya,
di bawah pimpinan Yosua, bangsa Israel yang adalah keturunan Ishak dan Abraham menempati tanah Kanaan. Dengan demikian, janji Tuhan kepada Abraham juga Ishak digenapi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.